Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi' fi fadilatis siwak. Bab yang ketujuh menerangkan tentang keutamaan siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rakaatani bi siwakin. Salat 2 rakaat dengan siwak, dengan memakai siwak, khairum min sab'ina rakaatan, maka lebih baik daripada sholat 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa memakai siwak. Artinya sholat kita menjadi lebih sempurna, lebih baik dengan kita mengawalinya dengan bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitatun min sunanil mursalin. Ada 6 yang menjadi sunnah para rasul. Al-haya, yang pertama malu, rasa malu. Wal khilmu, kemudian penyantun, penyabar, pemaaf. Wal hijamah, kemudian berbekam. Wasiwak, dan juga bersiwak. Jadi siwak termasuk sunnah para nabi. Wa ta'atur, dan memakai wangi-wangian. Wa kasratul azwaj, dan memperbanyak istri, maka itu menjadi sunnah para rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salah satu wajibatun ala kulli muslimin. Ada 3 yang menjadi kewajiban atas setiap orang Islam, orang muslim. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Wasiwak, yang kedua bersiwak. Wa masutib, yang ketiga memakai wangi-wangian. Kewajiban di sini bukan berarti wajib ain, tetapi di sini maksudnya ada sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat penting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayyibu afwahakum bisiwak. Harumkanlah mulut kalian dengan bersiwak. Fa innahu tariqul Qur'an, karena sesungguhnya siwak menjadi jalannya Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahul mutakhallilina. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang menyela-nyela, min ummati fil wudu, di antara umatku dalam hal wudu, wa ta'am, dan makanan. Artinya menyela-nyela ini ketika kita berwudu, diantaranya menyela-nyela jari-jari tangan kita dan jari-jari kaki kita, dan juga menyela-nyela rambut kita ketika kita dalam keadaan berwudu, dalam berwudu. Atau ketika kita berwudu, maka sela-selalah rambut kita dengan jari, sela-selalah tangan kita, kedua tangan kita, dan kedua jari kaki kita, kita sela-sela. Wa ta'am, dan orang-orang yang menyela-nyela makanan. Jadi kalau habis makan, kemudian makanan yang terselip di gigi disela-sela. Jadi makanan yang terselip-selip di gigi menjadi bersih. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kata Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Orang-orang yang menyela-nyela dari umatku tentang wudu dan makanan. Kemudian la tukhalilu bil as wal rayhan wal qasab. Janganlah kalian menyela-nyela dengan kayu as, kayu rayhan, dan kayu qasab. Qasab mungkin contohnya kayu bambu. Dengan kata lain, fa innahu yurisul aklah, karena sesungguhnya kayu-kayu tersebut itu mewariskan kebisnasaan atau membuat gigi rontok. Jadi jangan kita bersiwak kepada
atau dengan kayu selain daripada kayu siwak. Jadi kalau kita nyela-nyela makanan jangan pakai kayu selain daripada kayu siwak, karena akan menyebabkan gigi rontok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairum min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Kata Nabi, salat dengan memakai siwak lebih baik daripada 70 kali salat tanpa pakai siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Jadi kita kembali, kalau kita sholat pakai siwak itu, satu kali kita sholat pakai siwak, maka bisa jadi sholat kita itu lebih sempurna daripada orang yang 70 kali sholat kagak pakai siwak. Jadi sholat kita memakai siwak menjadi sholat kita lebih sempurna daripada sholat kagak pakai siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mazala Jibrilu yusini, malaikat Jibril enggak henti-hentinya menasihati aku, bisiwak, dengan siwak. Artinya malaikat Jibril itu menasihati Nabi untuk terus memakai siwak. Hatta khositu an yadrodanna, sehingga aku khawatir an yadrodanna asnani, gigi-gigiku menjadi rontok. Di malaikat Jibril terus mengingatkan kepada Nabi, mewasiatkan kepada Nabi agar terus bersiwak. Sampai Nabi khawatir kalau gigi-giginya akan rontok karena begitu seringnya bersiwak. Bisa jadi ini menandakan bahwa betapa pentingnya bersiwak, terutama ketika sholat, sehingga malaikat Jibril terus-menerus menasihati Nabi untuk bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bisiwak, aku diperintahkan untuk bersiwak, hatta khiftu ala asnani, sehingga aku khawatir atas gigi-gigiku. Jadi perintah siwak ini sangat ditekankan bagi kaum muslimin. Maka dikatakan sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat penting, yang sayang kalau kemudian ditinggalkan begitu saja. Tentu hendaklah kita semua bersiwak dalam setiap ibadah kita agar ibadah kita lebih sempurna, lebih banyak pahalanya, dan lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua.